menunggu pengacara. Kalau Bapak bisa sampaikan ke kantor Tapi kami pengacara masih nggak Bapak, ngerti Pak, salah kami di ke mana kantor Pak? polisi, nanti Bisa sama-sama nggak jelasin dampingi Pak untuk sekarang Pak? pemeriksaan. Salah Ya. kami di mana? Kenapa kami ditangkap Pak? Ini ada Kenapa surat- suami saya ditangkap? ada Salahnya surat di mana? penangkapannya. Iya, maksudnya bisa nggak Nanti Bapak jelasin? Kita jelaskan di kantor polisi. Nggak bisa. Saya mau jelasinnya di sini. Kenapa alasannya ditangkap? Bawa. Jelasinnya di sini dong Pak. Kita bawa. Karena saya berhak ini dong menerima penjelasan alasannya apa? Kenapa ditangkap? Lagi viral nih teman-teman ya, ada seorang dokter, youtuber terkenal, edukator yang menurut saya itu kontennya sangat-sangat bermanfaat ya. Dan juga menurut saya dokter ini ya keren lah. Nah tapi beliau ditangkap oleh polisi nih beberapa hari yang lalu. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Nah ini kan dikarenakan beliau mereview sebuah produk skincare yang kemudian bermasalah dengan seorang artis, dan ya pasti teman-teman juga udah pada tahu lah ya. Saya nggak akan sebut. Nah yang saya mau bahas adalah kenapa sih dokter ini sangat menggebu-gebu memberitakan mengenai bahaya dari kandungan krem tersebut. Apa sih kandungan krem yang berbahaya itu dan kenapa itu sangat berbahaya? Saya mau bahas di video saya ya. Oleh karena itu, stay tune terus, ikutin video saya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Saya Dr. Sasa. Saya akan berusaha memberikan informasi yang up to date, terpercaya, dan menarik untuk teman-teman ketahui. Oleh karena itu, buat yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, supaya kamu akan terus ikutin info-info bermanfaat dari saya. Nah, yang kali ini saya ingin membahas sebuah kandungan yang ada di skincare. Itu katanya ada di night cream dan juga body lotion dari produk tersebut ya. Saya nggak sebut nama produknya ya. Nanti saya ditangkap lagi. Oh no, tidak. Nah, kemudian ini ya. Jadi hidroquinone. Nah, hidroquinone ini itu merupakan suatu zat yang fungsinya menghambat produksi melanin di kulit kita. Nah, jadi melanin itu yang membuat kulit kita itu ada bercak kehitaman ya. Nah, jadi kalau orang kulit putih dan orang yang warna kulitnya lebih gelap itu kadar melaninnya itu memang berbeda ya. Nah, hidroquinone ini sebenarnya itu digunakan untuk pengobatan terhadap melasma. Melasma itu jadi bercak kecoklatan yang ada di wajah ya. Itu kalau orang tua itu bisa dikarenakan adanya sinar matahari, paparan sinar matahari ya. Jadi seperti flek-flek hitam di wajah. Nah, kemudian itu juga digunakan untuk pengobatan pada hiperpigmentasi yang dikarenakan jerawat ya. Jadi kalau teman-teman ketahui, jerawat itu kan bisa juga mengakibatkan hiperpigmentasi. Jadi perubahan warna kulit menjadi lebih gelap atau juga lebih nimbun. Nah, itu dia digunakan untuk mengobati hal-hal tersebut ya. Dan sebenarnya di Eropa penggunaan hidroquinone ini tuh sudah tidak boleh sejak tahun 2000 loh. Jadi memang sebenarnya ini dianggap berbahaya ya. Nah, tapi memang di beberapa negara penggunaannya itu dalam batas yang wajar, itu masih diperbolehkan ya. Jadi batas yang wajar ini saya baca di jurnal ya. Itu batas yang aman itu adalah 1,5 sampai 2%. Dan juga penggunaannya itu sebenarnya harus dalam batas waktu tertentu dan harus dipantau oleh dokter.
Nah, jadi misalnya setelah penggunaan 8 sampai 12 minggu itu tidak ada perubahan, itu harus dihentikan penggunaannya ya. Nah, karena efek jangka panjang dari si hidroquinone ini itu cukup berbahaya ya teman-teman ya. Jadi memang saya setuju dengan dokter Richard untuk teman-teman tuh lebih berhati-hati ya kalau menggunakan skincare ya, terutama produk-produk yang tidak ada BPOM-nya. Jadi meskipun ada BPOM, teman-teman harus pastikan ya bahwa produk tersebut tuh benar-benar terregistrasi di BPOM. Jadi teman-teman bisa mencek di website BPOM ya. Jadi dimasukin tuh nomornya, kemudian dicocokkan apakah memang benar produknya itu sudah ber-BPOM atau belum. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian efek jangka panjang dari si hidroquinone ini tuh sebenarnya apa ya? Jadi dia tuh bisa yang paling gampang itu ya, mungkin teman-teman pernah lihat ada orang yang mukanya itu agak kebiru-biruan, biru kehitaman itu. Nah, itu sangat mengerikan ya, itu namanya ochronosis. Nah, itu bisa dikarenakan penggunaan dari hidroquinone ini. Dan juga penggunaan dari hidroquinone itu kan bisa menipiskan permukaan kulit ya, permukaan lapisan kulit epidermis. Epidermis itu lapisan kulit terluar. Nah, dikarenakan adanya penipisan itu, resiko terhadap kanker kulit itu meningkat. Jadi sangat berbahaya ya, apalagi kalau di produk yang dokter Nit itu bilang, itu kan hidroquinone itu sebesar 5,7% ya. Jadi itu cukup tinggi ya, dan memang berbahaya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bayangkan itu dipakai terus-terusan. Itu apalagi katanya ada juga di body lotionnya loh teman-teman. Jadi body lotion itu kan digunakan di seluruh tubuh kita ya. Nah, bayangkan kalau misalnya seluruh tubuh kita itu ada penipisan, dan juga misalnya kita terkena sinar matahari terus menerus yang pada kulit yang tipis itu resiko terjadinya kanker kulit itu akan sangat meningkat ya. Jadi ya teman-teman ya, saya himbau untuk benar-benar tuh menjaga kulit kita itu dengan menyayangi kulit kita itu dengan menggunakan produk-produk yang memang sudah terpercaya ya. Dan juga jangan sembarangan menggunakan produk-produk kecantikan ya. Lebih baik konsultasi dulu ke dokter ya. Oke, sekian info ini. Semoga info ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka dengan info kesehatan seperti ini, jangan lupa subscribe dan kemudian beri like sebanyak-banyaknya di video ini ya. Dan juga share info penting ini supaya banyak orang yang tidak terjebak dengan krim abal-abal ya. Oke, dadah.